Okay, shalom guys. Welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ Ambassador. Jadi kali ini kita ada di episode Deeply Rooted, di mana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar yang udah submit di Instagram secara anonymous. Nah, sekarang hari ini kita ada Kore nih. Thank you kok udah datang hari ini buat bantu kita juga. Topik hari ini tuh jadi kita ada pertanyaan dari pendengar nih kok. Nggak tahu sih siapa anonymous. Jadi pertanyaannya itu how do I know if what I'm doing right now it's part of God's plan? Could be maybe this person is like studying and then or maybe they're working as well, or maybe just not doing anything too. But it's not sure like whether what he's doing is part of the God's plan or not. Oke. Pertama-tama kita mau tanya apa rencana Tuhan itu apa gitu ya. Kan pertanyaan ini ditanyakan supaya orang ini tuh mau tahu apakah dia itu ada di dalam rencana Tuhan. Harusnya dia kan tahu bahwa rencana Tuhan itu baik, bagus. Dia orang ini pingin ada di dalam rencana Tuhan gitu ya. Pernah nggak sih kamu itu baca artikel atau di YouTube kayak satu slogan, God has a wonderful plan for your life, ya kan? Nah, kalau kita ngomongin plan itu, apa yang ada di kepala kita? Apakah studi yang sukses, nilainya bagus, kerja di Big Four, gajinya gede, habis gitu dapat suami istri idaman, punya anak, terus bisa beli rumah, bisa mobil, terus umur 50 udah pensiun, keliling dunia gitu. Nah, itu kan sukses, define sukses di dalam dunia ini gitu ya. Tapi kita kalau boleh berpikir, semua yang tadi aku sebutin itu semuanya itu sifatnya sementara ya. Jadi nggak kekal gitu. Semua itu cuman kita dapat nikmatin selama kita itu hidup di dunia ini aja gitu. Nah, kalau kita mau ada di dalam rencana Tuhan, berarti kan kita harus ikut Tuhannya dulu dong gitu. Kita harus ikut Tuhan. Nah, untuk ikut Tuhan, kita itu harus kenal Tuhan dulu ya. Gimana caranya kita kenal Tuhan ya? Harus dengan baca Alkitab, read the Bible gitu. Aku kutip satu ayat dari Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, Tuhan gak bilang loh, siapa yang mau ngikut aku hidupnya pasti enak. Hidupmu pasti enak kalau kamu ikut aku. Tuhan gak bilang gitu. Tapi Tuhan bilang menyangkal diri, memikul salib, baru bisa ikut Tuhan gitu. Nah, kalau di dalam Alkitab itu tertulis sebenarnya itu apa sih rencana Tuhan buat kita? What is His wonderful plan for His children gitu? Ada beberapa poin gitu. Mungkin yang pertama yaitu keselamatan, ya. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman kekal, ya. Terus yang kedua, kita itu secara terus-menerus surrender our evil desires dan kayak it's a process of sanctification untuk menjadi serupa seperti gambar Tuhan gitu. Terus yang ketiga yaitu kita bertobat setiap hari. Kita itu memerangi dosa kita, fight the sin, tapi bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Ya. Terus yang terakhir poinku, kita itu hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu adalah God's wonderful plan in our life as His children gitu. Nah, apalagi ya di Roma 8:28 aku bacain ya. Ini itu adalah what God's desire for His children. And we know that in all things God works for the good of those who love Him,
who have been called according to his purpose. Jadi Tuhan itu punya maksud yang baik untuk kita semua. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita, Tuhan itu pakai untuk kebaikan bagi kita. Kita udah banyak baca cerita-cerita di Alkitab ya. Mungkin salah satu yang paling terkenal mungkin kisah Yusuf, gimana dia dibuang sama saudara-saudaranya, dijual, dia masuk penjara, tapi pada akhirnya semua cerita yang tidak baik ya menurut dunia itu kan kurang baik ya. Siapa yang mau dijual, siapa yang mau dibuang, masuk penjara, tapi kenyataannya Tuhan pakai dia itu untuk bisa memberkati bangsa Israel. Kan kedengarannya itu it sounds impossible gitu. Kalau udah dibuang, kalau udah jadi budak, udah nggak mungkin bisa jadi berkat udah gitu. Ternyata nggak, jalan Tuhan itu nggak ada yang bisa tebak gitu. Dan Tuhan udah merencanakan semua itu. Meskipun kelihatannya buruk di depan manusia, bahkan Yusuf sendiri pun juga pasti juga nggak yang happy terus kan. Kalau dia ngalamin semua itu ya susah gitu. Tapi pada akhirnya dia bisa lihat, oh ini ternyata yang Tuhan maksud gitu. Nah, terus balik lagi ke pertanyaan pendengar kita ini ya. Kayak kamu tadi udah bilang, what I am doing right now. Nah, kita nggak tahu apakah ini pekerjaan, apakah ini pelajaran, apakah kita nggak tahu apa ya. Teman, satu hal yang perlu kita pertanyakan sebelum kita ngejawab itu, apa yang akan kita lakukan kalau kita itu sebenarnya tahu bahwa kita itu ada di dalam rencana Tuhan. Jadi maksudku, oke, mungkin aku taruh posisiku di dalam pertanyaan pendengar ini ya, yang mempertanyakan ini ya. Aku lagi dalam pekerjaan, aku dalam suatu pekerjaan. Kalau aku tahu bahwa pekerjaanku ini di dalam rencana Tuhan, benar-benar tahu di dalam somehow, benar-benar tahu bahwa pekerjaan yang aku lakukan sekarang ini ada di dalam rencana Tuhan. Apakah aku akan lebih sungguh-sungguh? Apakah aku akan lebih jujur? Apakah aku akan benar-benar bekerja sepenuh hati gitu? Nah, terus ada follow up question. Apakah kita akan berlaku berbeda kalau kita itu tahu kalau itu apa yang kita kerjakan itu udah di dalam rencana Tuhan. Jadi itu yang perlu kita pertanyakan. Kenapa kok aku tuh pengen tahu kalau aku ini sekarang udah ada di dalam rencana Tuhan gitu. Jadi kalau kita akan bekerja lebih keras, oh ini udah di dalam rencana Tuhan ya, aku akan bekerja lebih keras, aku akan bekerja mati-matian. Terus kalau kita tahu, oh ini bukan dalam rencana Tuhan, ya udahlah, aku nggak usah mati-matian, buat apa lagi? Anyway, ini bukan di dalam rencana Tuhan gitu loh. Kan sia-sia apa yang aku lakukan, nggak di dalam rencana Tuhan. Nah, kalau itu reaksi kita, ya kita harus bertobat. Ya, terus sebagai orang Kristen, kita jangan fokus dan ngabisin hari-hari kita itu dengan bertanya-tanya terus, apakah yang aku lakuin ini tuh di dalam rencana Tuhan ya? Maksudku fokus sama itu terus sambil kayak galau gitu. Iya kalau iya kalau enggak gimana? Kayak terus mikirin itu sehingga itu menghambat produktivitas kita gitu. Jadi malah bikin kita ya udahlah, terserahlah, aku belum tahu anyway kok ini pekerjaan dari Tuhan atau enggak gitu. Nah, balik lagi ke Roma 8:28. Kalau kita memang orang Kristen, kalau kita memang benar-benar menyebut diri kita orang Kristen, kita percaya kita dalam hal apapun, dimanapun kita, Tuhan bisa pakai itu untuk kebaikan kita. Bukan stop di situ saja,
bahkan Tuhan pakai itu untuk kebaikan orang lain, untuk jadi berkat bagi orang lain gitu. Nah, mau kita ada di dalam rencana Tuhan, mau kita tidak di dalam rencana Tuhan, kalau menurut kita, tapi kalau Tuhan bilang Tuhan bisa pakai semuanya, aku percaya kalau Tuhan doa izinkan kita berada di suatu situasi, suatu posisi, itu Tuhan doa izinkan, berarti itu ada di dalam rencana Tuhan. Ya, itu yang aku percaya. Terus aku ada juga mungkin ada beberapa poin gitu. Kalau if what you are doing is not against God's word or commands, then you are in His plan. Ya, terus if what you are doing is giving blessings to other people around you, then you are in His plans. Terus, what if you are doing is making you closer to Him, then you are in His plan. Dan aku mau kutip satu ayat di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, kita lakukan yang terbaik dimanapun situasi kita. Kita tahu kita ada di dalam rencana Tuhan atau enggak. Kita harusnya enggak put less effort, tapi kita harus kasih yang terbaik. Karena semua yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia gitu. Nah, jadi apapun yang kita sedang jalani, apapun yang kita sedang lakukan dengan sepenuh hati. Kalau Tuhan udah izinkan kita berada di posisi itu, kita mengucap syukur dan minta kekuatan dari Tuhan, minta Tuhan terus yang bimbing kita. Dan biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Okay. Aku mungkin ada follow up question sedikit nih kok. Jadi kan aku kayak bisa ngerti point of view orang yang tanya ini kok. Misalnya temanku ada yang gitu juga tuh kok. Jadi mungkin nih orang tuh lagi bingung nih mau stay di perusahaannya sekarang atau pindah ke perusahaan lain, kerjaan lain, bagaimana? Atau mungkin kayak buat yang study mungkin kayak dia lagi study sesuatu tapi dia mikir mau pindah ke studi yang lain. And maybe those two things itu satisfied those 3 points yang Koko mention tadi. Kayak dua-duanya juga sama-sama memuliakan nama Tuhan, giving blessings amongst his peers and everything like that. Dua-duanya sama nih. Nah, gimana cara orang ini supaya tahu lebih baik atau kok aku pindah dari kerjaan sekarang apa enggak, atau stay dari kerjaan sekarang gitu. Itu gimana tuh? Nah, ini emang sejujurnya, to be honest, tidak ada jawaban yang pasti. Tidak ada jawaban yang mutlak gitu loh. Ya, satu-satunya yang bisa dilakukan ya berdoa. Satu-satunya yang bisa dilakukan itu ya cuman berharap, minta sama Tuhan, minta sign atau minta wisdom gitu. Kalau apa yang salah gitu dengan keadaan sekarang gitu. Kalau misal di dalam pekerjaan yang sekarang itu kita dituntut untuk berbuat yang tidak benar, dan it's clear kalau itu jelas bahwa itu kita harus pindah, bahwa itu kita harus memutuskan sesuatu untuk nggak stay karena it's against God's word, right? Ini beneran tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Tapi kalau semuanya baik-baik aja, ini cuman kamu ada pilihan, apa aku boleh pindah, apa aku harus stay, nggak tahu kemana. Ya balik lagi, kayak kita percaya dimanapun kita berada, selama kita sungguh-sungguh, selama kita kasih yang terbaik, it's okay gitu. Nggak ada yang kamu harus di sini atau kamu nggak boleh di sini, nggak ada gitu. Kalau jadi kayak mungkin mereka bisa make the choice themselves based on God wisdom juga gitu ya. Ya, kalau memang benar-benar pure ya, pure. Mereka itu bingung di antara dua pilihan yang dua-dua tidak ada yang salah gitu sebenarnya. It's okay gitu. Kalau ada new opportunity,
kan aku nggak enak sama bos lama aku udah gini, aku udah gitu, gimana gitu. Aku nggak tahu harus mutusin yang apa. Ya berdoa terus jalanin aja gitu menurut aku. Nanti Tuhan yang akan tuntun, Tuhan yang akan bimbing gitu. Because kita nggak tahu ke depannya gimana anyway gitu. Cuman kalau selama kita terus ngandalin Tuhan, ya Tuhan akan tuntun satu persatu langkah kita. Yeah. That's good. Oke, thank you Ko buat waktunya. Thank you udah bantu jawab juga. Thank you juga yang udah buat tanyain pertanyaan ini ya. Kalau misalkan masih galau juga mungkin bisa ke Korea langsung juga untuk langsung tanya gitu, face to face, one to one gitu. Untuk pendengar yang lain kalau misalkan punya pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakin atau malu mau ngomong ke temen atau ke yang lain, nggak mau mau yang lain tahu gitu, bisa masuk ke Instagram kita. Di situ ada link yang bisa diklik dan pertanyaan yang kamu submit di situ totally anonymous. Jadi kita bahkan sebagai anggota tim podcastku nggak tahu itu dari siapa. Mungkin sekian gitu dulu aja. Jangan lupa subscribe ke Cultivated Podcast, follow our Instagram, YouTube, and everything else so that you can get updated with our latest news and latest episode. Thank you. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.